Maaf, tadi sempat tidak bisa. Mari kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kan tadi kan sudah plotnya pakai yang polar theta x ry. Nah, kita klik 2 kali pada penggaris. Nah, akan muncul tampilan setting seperti ini. Gimana sih agar plotnya kelihatan? Nah, caranya tuh ini. Kita show angular outer, kita taruh tengah dulu penggarisnya. Kita ganti clockwise 90. Di sini aku pelan-pelan ya biar kalian bisa ngikuti. Tapi kalau misalnya kecepatan di screen capture aja. Lalu yang ini tidak usah di show tapi ganti aja clockwise 90 sama. Setelah itu pada radial outer 1 kita ganti angular axis untuk reference. Kita ganti angular axis. Kita ganti angle up from start angle. Nah, untuk perpendicular ini di-uncheck saja karena tidak penting. Bukan karena tidak penting sih, karena nanti agar garis ini tuh garis skalanya 0, 5, 10 ini adalah garis angka dB, garis daya. Nah, itu di-uncheck saja itu biar bisa di tengah-tengah gitu. Kalau dicek nanti hasilnya tidak di tengah. Setelah itu untuk radial outer 2 kita uncheck show. Nah, karena tidak penting. Lalu setelah itu klik apply. Nah, tampilan yang muncul akan seperti ini. Jadinya di tengah. Nah, apa sih langkah selanjutnya, yaitu scale. Ini tidak usah diganti-ganti untuk manual, kita ganti ke radial. Center at. Center at 0. Center at 1. Untuk center at kita kasih ke angka 1. Dan untuk formnya kita kasih angka min 30 karena di sini angkanya 30. Kalau di sini angkanya 20, formnya diisi min 20. Nah, untuk to-nya ini aku kasih angka 5. Lalu klik apply. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini kan sama, cuma agak ribet. Nah, apa sih yang membedakan tuh? Nah, jadi yang membedakan tuh ini kan sama kan, sama kayak yang kalau kita pakai radar. Mana ini? Tidak muncul. Nah, ini. Ya. Nah, ini yang menggunakan radar, yang warna merah menggunakan radar, sementara yang warna hitam menggunakan polar theta x dan ry. Nah, apa sih yang membedakan? Nah, yang membedakan itu kalau kita pakai polar theta x ry itu kita bisa menumpuk plot atau menumpuk grafiknya, menumpuk daya. Nah, tadi kan sudah aku jelasin kalau directivity itu dari nilai intensitas tertinggi dan turun min 3 dB ya. Nah, ini kan udah aku bikin untuk kolom main loop. Nah, yang kosong-kosong ini diisi apa sih? Nah, yang kosong-kosong ini tuh diisi min 30 karena center ininya
pada grafiknya kita bisa lihat itu nilai titik tengah atau nilai tengahnya ada di min 30. Jadi kita ambilnya min 30. Kalau misalnya titik tengahnya ada di angka min 20 atau min 10. Nah, kalian bisa ngambil juga seperti angka gitu. Intinya ambil aja nilai angka tengahnya berapa, entah min 25 atau berapa. Nah, dimasukin pas kalian ngeplot. Tapi kalau ini kan dapetnya min 30, jadinya min 30. Di sini min 30. Kita tarik saja. Min 30 sampai sini ya, di atas. Nah, setelah itu aku akan bikin kolom baru lagi untuk point directivity atau gain. Nah, ini tuh cukup satu aja, ada di intensitas tertinggi. Nah, pada daya kali ini intensitas tertingginya yaitu di 0 dBm. Jadi aku kasih di 0-nya. Kasih salah satu aja. Nah, terus selebihnya itu ada di center, diisi center. Kenapa sih ada center-centeran gini? Ada min 30 di blok semua. Nah, itu tuh nanti biar plot yang didapatkan tuh sesuai keinginan. Jadi kayak mengerucut gitu. Jadi pola-pola yang kita inginkan tuh ada berkas tengah daya untuk mengukur directivity. Nah, setelah itu kita pilih polar theta x RY. Nah, untuk settingan sama seperti tadi ya teman-teman, diklik 2 kali pada penggaris. Lalu pilih show angular outer counterclockwise 90, angular inner 90, radial outer from angular axis from start angle ini di uncheck. Untuk radial outer dulu tidak usah, kita klik apply dulu. Setelah itu kita klik scale untuk mengambil skala. Nah, di sini kan kayak terganti nih. Tadi kan min 30, kok sekarang min 32,5. Nah, itu diganti aja jadi min 30. Nyatunya tetap aku kasih angka 5 dan center arc-nya ada di angka 1. Kenapa sih center arc itu ngaruh ke apa sih? Center arc itu sebenarnya teman-teman ngaruhnya ke lubang. Jadi kalau misalnya kalian ngasih 15 tuh play, pasti bolong ntar kayak donat tuh ya kan, jadi lebar. Nah, kalau kita ngasih 1 kan ini ada di titiknya. Nah, itu jadi merapat gitu. Nah, bisa teman-teman lihat yang hitam itu merupakan pola radiasi yang tercipta dari daya pengukuran ini. Nah, untuk yang grafik merah sendiri itu merupakan lebar berkas tengah daya yang didapatkan dari pengukuran antena Horn tersebut. Sementara untuk warna birunya sendiri ini yang di tengah, warna biru tipis, itu merupakan point directivity atau gain antena tersebut. Jadi ada di 0 derajat. Ya, sudah sekian tutorial menggunakan Origin Lab dari aku. Terima kasih teman-teman udah nonton. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung email aja atau langsung komen aja. Terima kasih.